Shalom, selamat hari Minggu Jumat yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan telah berikan sepanjang satu minggu ini. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan sambil memohon pertolongan dan kekuatan daripadanya ketika kita datang beribadah kepadanya. Kita bersaat teduh secara pribadi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Untuk memulai ibadah kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani melodi nomor 3 dengan judul Hormat bagi Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan selamat Tuhan. Kami dapat melihat wajah orang tua, adik, kakak kami terkasih, saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mengundang Engkau untuk hadir bersekutu Tuhan. Engkau bertahta atas puji-puji dan penyembahan kami. Kami ingin nama-Mu saja dimuliakan dalam ibadah ini Bapa. Kami mau menolak setiap kuasa-kuasa jahat Tuhan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang menyaksikan secara online ini Tuhan, agar mereka dapat melihat dan mengikuti ibadah ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian dengan judul kasihnya seperti sungai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sutarti. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku,
Salam, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan belajar dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan diri kita untuk sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Kami juga telah belajar dan mencoba untuk melakukan, mengerjakan sebagaimana Tuhan percayakan kepada kami. Tentu ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan. Kami juga memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kami boleh kembali memulai sesuatu yang baru untuk menumbuhkan iman percaya kami dan memberikan prinsip-prinsip yang tepat, yang benar untuk menjadi landasan ketika kami mengambil keputusan dan melangkah. Tuhan berkati kami saat ini ketika kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti pengajaran yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Hamba-Mu kiranya Engkau juga akan menolong, memberkati, pakai supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca dari 2 bagian. Bagian pertama kita akan membaca dari Amsal pasal 6 ayat 1, Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan bagian yang kedua adalah Yohanes 6 ayat 51 sampai 59. Saya akan membacakan kedua bagian ini supaya utuh dalam pemahaman kita. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian.
Saya akan lanjutkan dengan bagian yang kedua, Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, tema kita kali ini adalah konsisten sebagai upaya mengecap Yesus. Tema ini sepertinya tidak logis, karena biasanya kalau mengecap itu adalah makanan. Apakah itu roti, apakah itu nasi, apakah itu makanan-makanan yang lain, atau juga minuman. Dikecap, dicoba, dicicipi, dirasakan, dan juga dinikmati. Namun mari kita menjelajahi apa kebenaran yang hendak disampaikan firman Tuhan ini, sehingga tema ini muncul untuk disampaikan kepada kita semua pada saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengingatkan kembali tentang apa yang kita dengarkan minggu yang lalu tentang roti hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana pengalaman satu minggu ini di dalam menjalani relasi dengan Tuhan. Apakah sudah memiliki kualitas yang lebih baik? Apakah sudah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita? Dari kebiasaan yang mungkin dulu bangun tidur tidak berdoa, lalu sekarang sudah dimulai dengan berdoa. Atau sebelum kita bekerja, kalau dulu terburu-buru, tetapi sekarang sudah mulai memanage waktu sehingga tetap dapat memulainya dengan berdoa. Atau mungkin membaca firman Tuhan sekalipun hanya satu ayat. Yang tahu adalah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu jawaban ada pada saudara. Ada sebuah fakta, Bapak Ibu, ada yang suka makan pete atau jengkol? Di Jogja ini saya memperhatikan sulit untuk menemukan jengkol. Tetapi kalau pete di pasar masih kita dapatkan. Tetapi kalau di tempat lain, misalnya di Lampung, di Jawa Barat, jengkol dan pete itu berseliweran di setiap warung. Kadang harga jengkol itu melambung 1 kilo sampai 50.000, bahkan pernah sampai harga 100.000. Orang mengatakan daripada untuk beli jengkol, lebih baik untuk beli emas. Sama juga dengan cabai pada waktu itu. Nah, sebuah fakta mengatakan bahwa kalau kita makan pete, tentu bau atau aromanya adalah aroma pete. Kalau kita makan jengkol, maka aroma yang dikeluarkan, yang diedarkan kepada orang-orang sekitar adalah aroma jengkol. Tidak mungkin ketika kita makan pete lalu punya aroma mawar atau melati. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak logis, yang tidak bisa dipikirkan atau tidak mungkin itu terjadi. Sering orang mengatakan, ngapain makan jengkol, baunya kemana-mana. Lalu ada orang yang mengatakan, menjawabnya, ya kalau supaya tidak bau jengkol, ya makan pete, supaya baunya pete. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
itu hanya sebuah permainan kata untuk bisa menghindari bau yang dapat memberikan aroma di sekitar. Karena ada beberapa orang yang tidak menyukai aroma jengkol maupun pete tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau itu adalah sebuah fakta yang terlihat, yang memang masuk akal, dan kalau memang kita makan pete lalu baunya itu aroma yang lain seperti mawar atau melati, itu adalah sesuatu kesalahan, atau mungkin kepura-puraan, atau mungkin kebohongan, karena kita meletakkan aroma yang lain di sisi diri kita setelah kita menikmati jengkol ataupun pete. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Aroma apa yang kita keluarkan di dalam kehidupan ini? Karakter-karakter seperti apa yang kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita? Sebagai orang percaya, minggu lalu kita sudah belajar tentang roti hidup. Yesus memberitahukan kepada kita, pertama tentang roti itu terlebih dahulu. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang menjadi makanan sehari-hari. Tetapi di samping itu atau selanjutnya ada kata hidup. Dan itu disatukan adalah roti hidup yang tidak hanya ingin memaknakan sebagai makanan jasmani, tetapi memaknainya sebagai makanan rohani, yaitu dirinya sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, mungkinkah kita bisa memberikan aroma atau memberikan refleksi kehidupan yang melampaui dari apa yang kita pikirkan? Seringkali kita katakan, kita ini manusia lemah, kita ini manusia tak berdaya, kita ini daging itu lemah, roh itu memang penurut. Dan itu menjadi kelemahan-kelemahan kita untuk dapat menyaksikan kebenaran-kebenaran dari Kristus dalam kehidupan kita. Kadang itu menjadi alasan bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Kalau Yesus adalah Tuhan, pasti bisa. Tetapi kita ini manusia yang punya kelemahan dan kerapuhan. Namun sesungguhnya, sebagai seorang anak Tuhan yang selalu dan ingin mengenyam terhadap roti hidup itu, yang ingin selalu rindu untuk dapat menikmati makanan rohani yang diberikan Tuhan, disediakan Tuhan bagi kita, pada akhirnya kita bisa mengeluarkan aroma-aroma yang terdapat, yang ada pada diri Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan aroma yang dapat kita keluarkan? Tentu di sini berkaitan dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tentu adalah sifat-sifat yang dimiliki, yang ada dalam diri Yesus, dan itu harus kita miliki juga. Bagaimana kita bisa terkontaminasi dengan karakter yang dimiliki Yesus? Bagaimana kita bisa tertarik kepada keilahian Yesus di dalam kehidupan kita? Tentu di sini membutuhkan satu latihan, kesungguhan, dan membutuhkan perjuangan yang tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi terus-menerus sampai akhirnya kita dikatakan sebagai umat yang setia kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa karakter itu tidak bisa diubah, apakah benar demikian? Sementara Yesus sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita terus mengenyam, terus makan roti, makan daging dari tubuh Yesus itu sendiri, dan minum dari darah Yesus itu sendiri. Artinya, karena Yesus adalah perwujudan daripada firman. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, maka di situ menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu sendiri adalah sang firman yang dapat memberikan makanan rohani bagi kehidupan kita. Dan disitulah letak di mana kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Dan sebelum kita meraih kehidupan kekal, ketika kita belum melewati seluruh aliran atau jalur kehidupan ini, kita bisa menikmati selama di dunia ini dengan penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun kita berada dalam segala situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kita tetap ada dalam damai karena Allah menjadi jaminan dalam hidup kita. Dia menjadi sumber kehidupan kita, dan Dia akan memberikan serta menyediakan semuanya sarana yang kita butuhkan untuk mencapai kehidupan
yang Tuhan telah siapkan tersebut. Karakter itu bisa dilatih. Sebagaimana pernahkah kita melihat semangka? Pada umumnya semangka itu akan bulat dan lonjong. Tetapi ternyata ada semangka yang bentuknya kotak. Ada juga semangka yang bentuknya itu seperti love begitu ya, love gitu ya, atau seperti hati. Mengapa bisa? Ternyata mereka juga punya trik. Mereka punya kreativitas untuk membentuk semangka itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan semangka itu ketika kecil ditaruh dalam sebuah wadah sesuai dengan keinginan sang pemilik. Apakah nanti bentuknya kotak atau seperti hati, maka akan disediakan wadah atau kotak tersebut. Sehingga ketika semangka itu semakin membesar, dia akan membentuk sesuai dengan tempat yang disediakan. Demikian juga dengan pir. Pir juga bisa dibentuk sesuai dengan selera dari sang pemilik. Mungkin tidak bisa semua pir itu dibentuk seperti wajah orang atau seperti wajah binatang. Tidak bisa karena terlalu banyak. Tetapi setidaknya mereka punya kreativitas untuk mengubah bentuk dari buah tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kita sebagai umat Allah, kita perlu pembentukan. Hanya sayangnya kita seringkali terburu-buru untuk bisa menemukan bentuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya hanya sesuai dengan kehendak diri sendiri. Kita melihat di sini, kalau kita tadi membaca dalam Yohanes pasal 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang makan dari dagingku, minum dari darahku akan mendapatkan kehidupan. Bagi orang-orang Yahudi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang melanggar adat istiadat, melanggar hukum, dan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena mereka memahami secara logika, mereka memahami secara akal pikiran. Makan dan minum daging dan darah manusia itu berarti adalah kanibal, akan terjadi pembunuhan, dan mereka dijadikan sebagai bahan pertengkaran buat mereka. Karena mereka tidak memahami, mereka ingin cepat-cepat mencerna, mereka terburu-buru, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Namun ketika mereka bertengkar, ketika mereka berbincang-bincang, Yesus melanjutkan pengajarannya. Apa maksud daripada makan dan minum tubuh dan darah Kristus tersebut? Yesus menjelaskan bahwa ketika makan tubuh dan darah dari anak manusia, barulah mereka akan mendapatkan kehidupan. Karena kalau tidak, pasti tidak akan menemukannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, untuk bisa memahami pengajaran daripada Tuhan Yesus itu, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Membutuhkan satu pertimbangan, membutuhkan hikmat untuk bisa mengenali lebih jauh dan lebih dalam terhadap firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab seperti baca koran, langsung satu halaman selesai atau mungkin judul-judulnya saja, kita tidak akan bisa menemukan isi yang sesungguhnya dari tulisan tersebut. Apalagi membaca firman Tuhan, kita harus menganalisa, harus hati-hati, harus pelan-pelan, dan bahkan perlu diulang-ulang. Ketika kita mengulang, lalu kita menemukan ada kata atau kalimat yang sangat menarik, kita tidak bisa melanjutkan lagi juga nggak masalah. Tetapi coba renungkan dari kata atau ayat Alkitab yang menarik atau mungkin yang mengganggu pikiran dan hatinya. Lalu coba menganalisa, merenungkannya. Apa yang ditemukan di situ? Bagaimana karakter Kristus yang dibaca dalam perikop tersebut? Bagaimana kehidupan manusia? Bagaimana kita sendiri yang pada akhirnya kita bisa menemukan melalui perikop tersebut? Ketika kita sudah menemukan sendiri, maka di situ kita akan memegang apa yang kita temukan. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 6 tadi, kita temukan di sana ada kata yang diulang-ulang lebih dari 2 kali. Salah satunya adalah tentang daging, tentang darah, tentang makan dan minum.
tentang hidup itu diulang-ulang beberapa kali. Itu artinya pengajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus itu sangat penting. Sangat penting untuk diperhatikan, untuk direnungkan, untuk dicerna, dipahami, dan selanjutnya dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena melalui menikmati, mengenyam, mengecap Kristus atau daging dan tubuh Kristus secara rohani di sini, kita dapat terserap dalam keilahian yang dimiliki Kristus. Kita terserap kepada karakter-karakter Kristus, dan kita akan meneladani, mencontoh, dan menerapkan menjadi milik kita, sehingga kita dapat merefleksikan, menjalankan dalam kehidupan ini sebagaimana yang ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Kitab Amsal adalah disebut juga kitab hikmat. Dan kalau kitab hikmat, di situ ada begitu banyak pengajaran yang disampaikan kepada para pembaca. Kitab hikmat ini juga disebut sebagai akal budi. Dan akal budi inilah menjadi sarana untuk mempertimbangkan yang baik ataupun yang buruk. Amsal yang kita baca tadi di pasal yang ke-9 juga mengatakan, judulnya mengatakan bahwa undangan hikmat dan undangan kebodohan. Bagi orang yang ingin memiliki hikmat, dia akan menyambut undangan atau seruan tersebut untuk datang ke pesta yang telah disediakan oleh tuan rumah. Tetapi bagi orang bodoh, akan membiarkan begitu saja, tidak akan peduli terhadap seruan atau undangan tersebut. Sementara dikatakan, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Artinya bahwa yang diundang adalah mereka yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya akal budi barangkali, yang belum berhikmat. Dan dikatakan, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Roti dan anggur di sini bukan dimaknai sebagai roti dan anggur yang biasa disajikan secara harafiah, tetapi roti dan anggur ini mengacu kepada diri Kristus, kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup, yang minggu lalu kita sudah dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kekasih dalam Kristus, kita perhatikan Amsal 9 ayat 1-6, di mana itu adalah salah satu pengajaran. Bangsa Israel saat itu sedang menghadapi tantangan yang mengarah kepada degradasi nilai-nilai moral. Kehidupan sebagai umat Allah tidak mereka nyatakan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oleh sebab itu pengajaran ini diserukan kepada mereka, kembali diundangkan, kembali diserukan, agar mereka dapat kembali kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang berhikmat, tidak mengikuti jalan dunia semata-mata. Pengajaran dimulai dari ruang lingkup terdekat, keluarga, dengan gambaran makanan dan minuman yang tersedia. Artinya bahwa Allah telah menyediakan semua yang diperlukan untuk mendapatkan pengalaman dan hikmat tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 3-5 dari Amsal pasal 9 dikatakan bahwa para pelayan perempuan berseru mengundang orang-orang untuk makan dan minum. Makan dan minum bukan sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi sebagai pengajaran, sebagai kerinduan untuk mau datang dan diajar oleh sang sumber kehidupan, oleh sang sumber hikmat itu sendiri. Dia telah mencampur anggur yang baik dan enak untuk disuguhkan. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang tidak mau dan tidak menghiraukan seruan tersebut sebagaimana Tuhan inginkan. Banyak orang sering hanya melihat cover, hanya melihat halaman luarnya, tetapi tidak melihat yang ada di dalam. Alkitab ini kecil, mungkin juga harganya hanya 150-an ribu. Kalau saya buang di jalan juga tidak ada artinya, karena ini hanya sebuah tulisan dan hanya kertas-kertas biasa. Tetapi yang memberikan makna kepada kita adalah isi daripada Alkitab tersebut.
Biasanya kalau saya memberikan sebuah buku seperti ini, misalnya saya serahkan kepada orang yang terdekat, misalnya saya berikan. Mungkin orang akan melihat, buku apa sih? Kok dikasih sama saya? Kira-kira berguna apa enggak? Tapi tidak tahu, padahal di dalamnya sudah saya selipkan uang beberapa lembar ratusan ribu. Tapi kalau sudah tahu bahwa di dalam buku ini ada beberapa lembar ratusan ribu yang ingin saya berikan, tetapi saya tidak memberitahukan terlebih dahulu, tetapi orang tersebut tahu, pasti tidak akan melihat covernya lagi. Tetapi pikirannya langsung kepada uang yang ada di dalamnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya melihat cover yang ditawarkan sebagaimana roti, tetapi tidak melihat roti hidup yang notabene adalah Yesus itu sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melihat tadi ayat yang ke-6 yang merupakan kesimpulan dari pengajaran ini. Dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Ada orang mengatakan, lebih baik saya berdebat dengan 100 orang pintar daripada berdebat dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pandangan orang lain. Dia akan memaksa pandangannya sendiri, walaupun itu salah, untuk mendapatkan pembenaran. Apakah kita bagian daripada orang bodoh sehingga tidak mau mendengarkannya? Saya yakin kita semua bisa menimbang, kita semua bisa mempertimbangkan hal ini dengan hikmat, dengan akal budi yang kita punya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, tapi marilah kita teliti satu persatu akan pernyataan Yesus itu sendiri, akan perkataan pengajaran yang terdapat dalam Amsal ini, supaya sungguh kita dapat memperoleh pengertian. Karena dengan memperoleh pengertian, kita akan mendapatkan kehidupan. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, untuk kita bisa memperoleh pengertian secara utuh, untuk kita bisa menemukan hikmat yang sebagaimana Tuhan ajarkan, perlu ada konsistensi, perlu ada kekuatan prinsip yang mendasar. Dan ketika kita sudah menemukannya sendiri, pasti kita akan menaruh konsistensi itu dalam kehidupan kita sebagai satu dasar untuk menjalani kehidupan ini. Dan konsistensi itu membutuhkan daya juang yang terus-menerus untuk bisa mengerjakannya. Konsistensi itu memerlukan daya juang atau kesetiaan dengan mengecap Yesus agar kita terkontaminasi dengan karakter Yesus itu sendiri. Pada akhirnya, ketika kita sudah terkontaminasi dengan karakter Kristus, maka kita pun akan mengeluarkan aroma sebagaimana aroma dari Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita harumkan, kita keluarkan aroma yang terdapat dalam diri Yesus melalui hidup kita. Disitulah kita bisa bersaksi, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kepedulian dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengecap Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu butuh konsistensi sebagai wujud dari kesetiaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa dan sekaligus nanti kita akan berdoa syafaat. Biarlah kita walaupun di rumah dan dimanapun kita berada, kita satukan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Sungguh kami diingatkan kembali tentang konsistensi untuk kami menjadi umat Tuhan, menjadi murid Tuhan, supaya kami terus mengecap diri Yesus, yaitu firman Tuhan, karena Engkau telah menjadi firman yang telah menjadi manusia.
Itu artinya Engkau telah membawa kehidupan bagi kami yang percaya dan juga mengandalkan Tuhan. Terus menikmati apa yang Tuhan suguhkan kepada kami, merasakan dan merenungkannya, lalu merefleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja metodis di Yogyakarta ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, khususnya untuk para pengurus yang menjadi tim kerja di tempat ini. Tuhan kiranya pakai anak-anak muda ini yang bagi nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan mungkin masih jauh daripada kehendak Tuhan, tetapi kami mau belajar, berlatih, dan terus mendeteksi diri untuk semakin memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini masih studi, mereka yang sedang membuat skripsi, mengerjakannya. Tuhan juga memberikan kelancaran, baik biaya, sarana prasarana yang dibutuhkan, dan terlebih adalah buku-buku yang harus mereka pakai untuk mendukung tulisan mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kelancaran semua itu. Terlebih juga daya tangkap yang baik dalam pola pikirnya, sehingga anugerah Tuhan boleh mereka rasakan melalui penulisan skripsi yang dapat mereka kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih studi, yang saat ini masih menunggu jadwal, dan mereka yang akan memulai di akhir bulan ini, sekalipun dengan online atau mungkin offsite. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya anak-anak kami di tempat ini menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati. Yang buka usaha, Tuhan juga menolong. Bahkan yang sedang merencanakannya, mencari pekerjaan dan merencanakan untuk membuka usaha, Tuhan juga memberikan jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini ada di kampung halaman. Mereka apakah bekerja, apakah di rumah bersama dengan orang tua karena adanya PPKM ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, juga orang tua kami, orang tua mereka, supaya mereka tetap dalam kesehatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana gereja kami. Ada banyak hal yang kami ingin lakukan dengan segala keterbatasan kami. Tetaplah Tuhan pakai supaya kami dapat mengerjakan program kerja itu sesuai dengan tanggung jawab kami. Dana dan biaya yang kami butuhkan untuk kepengurusan tanah, untuk kepengurusan hal-hal yang lain, kiranya Tuhan juga menolong, berikan hikmat kepada kami, agar kami juga dapat berjuang untuk ketersediaan dana tersebut. Bukan hanya mengandalkan orang, tetapi bagaimana kami memulainya dari diri kami sendiri. Selanjutnya, pasti orang akan melihat kegigihan kami untuk program tersebut. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Saat ini sudah ada surat edaran memperbolehkan rumah ibadah dibuka walaupun dengan kapasitas kecil. Gereja kami bukan gereja yang besar, tetapi biarlah gereja ini boleh dipenuhi oleh orang-orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk dipenuhi oleh anugerah Tuhan, rindu untuk mengecap makanan rohani daripada-Mu. Kami serahkan untuk jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya bergairah untuk berbakti kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang akan tetap memilih untuk ibadah di rumah, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya bangsa dan negara kami ini dapat keluar dari COVID-19 ini yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Ada banyak orang yang menentang, yang menggugat untuk mendapatkan ganti rugi. Sementara virus ini melanda seluruh bumi, seluruh dunia ini. Dan bukan hanya Indonesia saja yang mengalami kelumpuhan, tetapi banyak negara yang lain. Kiranya Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pemerintahan yang terendah. Biarlah turut berjuang, ikut ambil bagian untuk mengentaskan problema yang sedang kami hadapi. Bapa di dalam surga, biarlah kami tetap Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan,
sehingga kami terlewat dari semua itu. Teman-teman kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan, Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka. Biarlah mereka tetap dalam kondisi sukacita dan tidak menyerah, tetap semangat karena Tuhan menyertainya dan Tuhan selalu ada di sisinya, menjadi teman sejati dalam setiap waktu. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk Gereja Metodis secara keseluruhan, di mana bulan Oktober akan melakukan konferensi agung. Tuhan, kami tahu bahwa di bulan-bulan ini juga sudah mulai ada keresahan siapa yang akan memimpin Gereja Metodis ini. Kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu ya Bapak, supaya Gereja Metodis ini tidak menjadi ajang politik karena hanya ingin menduduki jabatan, tetapi biarlah kedudukan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk melayani seluruh umat yang ada di Indonesia ini, bahkan ada yang ada di luar sana. Bukan hanya untuk orang Metodis, tetapi untuk menjangkau mereka yang terhilang. Bapak yang penuh kasih, kami mohon Engkau yang akan membackup, Engkau yang akan memimpin konferensi tahunan ini, sehingga kuasa dan roh Tuhan boleh ada di sana, dan mereka tidak hanya menggunakan akal pikirannya sendiri, tetapi sungguh mendasarkannya kepada Tuhan. Bapak, kami sadar bahwa ada hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini, dan kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita sempurnakan ibadah kita dan mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, kecaplah Yesus senantiasa dalam setiap kehidupanmu sehari-hari. Rasakan dan nikmati anugerah Tuhan dalam setiap langkah dan makanan rohani, supaya iman kita terus bertumbuh dan berbuah. Karena itu arahkan hati dan pikiranmu. Mari kita terima berkat Tuhan. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu, memberkatimu, tinggal di dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikanmu, apapun yang engkau kehendaki. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pemimpin dan penopang dalam hidupmu. Dialah sumber kehidupan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Shalom, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu,
selamat beraktivitas, dan selamat berlayar bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.